Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Barakallahu fikum jami'an, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua di channel yang kita cintai ini dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Dan walhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin telah kita pelajari silsilah iman sampai kita kepada al-iman ya birrusul, iman kepada para rasul. Maka kita masuk sekarang adalah al-iman bil yaumil akhir, ya, beriman kepada hari akhir. Karena rukun iman yang 6, ya, yang 4 sudah kita pelajari, maka kita masuk yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Bahwasanya hari terakhir atau hari akhir, hari yang terakhir dinamakan dengan hari akhir. Kenapa? Katakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yusamma bidzalik li'annahu la yaum ba'dah. Dinamakan dengan seperti itu karena sudah tidak ada lagi hari setelahnya. Ya, setelah itu hidup itu kekal abadi. Ya, tidak ada hari lagi setelahnya, sehingga dinamakan al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Kemudian beriman kepada hari akhir itu memiliki 3 kandungan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'ats, mengimani kebangkitan. Jadi salah iman seseorang kepada hari kiamat, hari akhir, manakala dia tidak mengimani adanya kebangkitan. Karena di hari akhir nanti, di hari kiamat, semua kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah al-iman bil ba'ats wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis suri an-nafkhah atsaniyah, yaitu dibangkitkannya orang-orang yang telah meninggal dunia manakala ditiup sangkakala tiupan yang kedua. Kemudian manusia akan dibangkitkan semuanya, bangun semuanya menghadap Rabbil Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Anbiya 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana telah kami mulai awal penciptaan, kata Allah, nu'iduhu, kami akan mengulanginya lagi, wa'adan alaina, janji yang akan kami tunaikan, inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami adalah zat yang maha mengerjakan. Itu yang pertama. Jadi harus mengimani al-ba'ats, ya, kebangkitan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang hari kebangkitan ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian kalian setelah itu menjadi orang-orang yang mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Sehingga beriman kepada hari kiamat kandungannya adalah pertama, mengimani hari kebangkitan. Yang kedua, ma'asyiral mu'minin, saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada, beriman kepada hari kiamat, ya, itu harus kita juga mengimani. Yang kedua adalah kenapa dibangkitkan, ya, kenapa mereka itu dibangkitkan. Kandungan yang kedua, beriman kepada hari kiamat adalah al-imanu bil hisabi wal jaza, mengimani hisab, ya, perhitungan amal perbuatan, dan juga jaza, diberinya balasan terhadap amalan tersebut. Semua amal kita akan ditimbang. Kemudian setelah ditimbang, maka menjadi jelas dia mendapatkan nikmat atau akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa dibangkitkan? Karena akan dihisab, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhasabul abdu ala amalihi wa yujaza alaih. Para hamba akan dihisab berdasarkan amal masing-masing dan akan diberi balasan berdasarkan apa yang telah mereka amalkan. Dan ini juga banyak diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Ghasyiyah yang disunahkan setiap hari Jumat khatib membacanya. Apa itu? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali dan sesungguhnya atas kami hisab mereka. Ya, jadi ketika seseorang itu dibangkitkan atau semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibangkitkan, yang selanjutnya kandungan dari beriman kepada hari kiamat adalah mereka akan diadili, akan dihisab, dan mereka akan diberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berpesan untuk kita,
Apa itu? Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah mukbilah. Ya, akhirat semakin dunia semakin hari semakin meninggalkan kita, dan akhirat semakin hari semakin mendekati kita. Walikullin minhuma banun. Setiap dari dunia dan akhirat ada orang-orang yang mencarinya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kamu orang-orang yang mencari akhirat, jangan jadi orang yang semata mencari dunia. Kenapa? Fa innal yaum amalun wala hisab. Karena kita masih di dunia ini, tugas kita beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan, tapi besok di akhirat hisabun wala amal. Yang ada adalah hisab, sudah tidak ada lagi amal. Maka jangan sampai kita menyesal. Kandungan yang kedua adalah beriman kepada hisab dan juga jaza. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kandungan dari beriman kepada hari akhir adalah setelah mereka diadili, setelah mereka dihisab, setelah mereka itu ya divonis kemana dia akan pergi, maka kandungan yang ketiga al-imanu bil jannati wan nar. Ya, kita mengimani surga dan neraka. Wa annahuma makhluqani lillah, bahwasanya keduanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita imani surga neraka sudah ada. Ya, dibuat untuk siapa? Diciptakan untuk siapa? Surga untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Neraka untuk hamba-hamba Allah yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita itu mengimani adanya surga dan neraka, karena orang-orang kafir tidak mengimani, ya, tidak beriman dengan adanya surga dan neraka. Orang itu kalau sudah meninggal sudah habis, perkaranya habis. Tidak, kita mengimani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi mengimani surga. Demikian pula sebaiknya, ma'asyiral mu'minin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kita harus juga mengimani adanya neraka. Ya, neraka Allah jadikan sebagai dar as-saqamah, negeri kesengsaraan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-131, apa itu? Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Hati-hati kalian, jagalah dirimu dari neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Maka ketika seseorang mengimani hari kiamat, kandungannya ada tiga. Yang pertama adalah mengimani tentang hari kebangkitan. Yang kedua, mengimani hisab dan jaza, ya, perhitungan amal kebaikan, dibalasnya amal kebaikan, dan mengimani surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang mengimani tiga hal ini, ya, maka imannya kepada hari kiamat sudah benar. Dan juga turunan-turunan yang lainnya tentunya, seperti mengimani alam kubur dan seterusnya. Maka keimanan yang seperti ini akan membuahkan yang pertama, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Karena besok kita akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban, akan diberi balasan terhadap apa yang kita kerjakan, sehingga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita akan semakin takut berbuat maksiat. Kita akan semakin takut apabila melanggar, ya, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dan kita mengimani hari kiamat, kita itu akan semakin takut kepada Allah, kita akan semakin takut dari menerjang larangan-larangan Allah. Yang ketiganya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hikmahnya apa? Buahnya apa? Tasliyah lil mu'minin. Adalah hiburan ataupun sesuatu yang membuat hati kita tenang sebagai seorang mukmin. Kenapa? Terkadang kita di dunia mendapatkan kezaliman, yang kezaliman tersebut belum bisa kita menuntut hak kita. Kita dizalimi orang. Tapi ingat, besok dari kiamat hak kita pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi hiburan untuk kita, menjadi sesuatu yang melegakan kita. Ya kan, karena hak kita
besok akan diberikan di hari kiamat di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada lagi di situ kecurangan, kezaliman dan seterusnya. Semua diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, azani Allah wa iyyakum jami'an, sekali lagi kami mengajak, ya, mari kita itu semakin beriman kepada hari kiamat, semakin kita taat kepada Allah, dan semakin kita itu menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.